puasanya sia-sia. Banyak apa orang yang puasa tapi tak salat. Malah orang hari ini saking bodohnya mungkin, salat tak dipelihara, tapi Ramadan dipelihara. Padahal yang membuka kunci amal adalah salat. Yang pertama kali dihisab di hari kiamat bukan puasa Ramadan, tapi salat. Orang tua itu mengatakan kepada anaknya, nak sahur biar kamu kuat puasanya. Ini nasihat yang salah. Nasihat yang betul gimana? Nak sahur karena Nabi yang menyuruh sahur. Karena makan banyak sahur belum tentu kuat, malah makan banyak lemah. Tapi kalau sahur karena taat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nat. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan insyaAllah bapak-bapak, ibu-ibu yang menyempatkan waktu berhadir memenuhi panggilan Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan surganya insyaAllah. Bapak ibu yang kami muliakan, di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas salah satu hadis di dalam Ramadan, yaitu tentang barang siapa yang menghidupkan, menegakkan Ramadan, maka dengan iman dan ihtisaban, yaitu berhati-hati, berjaga-jaga, maka Allah ampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu. Dan kita sudah bahas panjang lebar bahwa Ramadan itu harus dibarengi dengan iman, yaitu percaya akan semua janji dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya orang beriman yang mampu melakukan Ramadan dengan baik. Lalu kemudian wahtisaban, itu berhati-hati, berjaga-jaga. Artinya jangan melakukan Ramadan asal-asalan. Pahami ilmunya, belajarlah manasiknya. Dan kita sudah bahas minggu lalu, di antara yang paling penting dijaga adalah menjaga rukun-rukun puasa. Rukun puasa dua, yaitu an-niyah dan al-imsak. An-niyah membutuhkan 3 syarat, yaitu at-tabyid, harus dilakukan di malam hari. Kemudian at-ta'yin, yaitu menentukan niatnya untuk besok hari. Dan an-ada'in, yaitu bukan qadha tapi tunai. Lalu dilakukan at-tikrar, syarat ketiga niat, mengulang-ulang setiap malam. Tidak boleh berniat satu malam pertama untuk sebulan Ramadan. Itu hanya dibolehkan di dalam pandangan mazhab Maliki. Jumhur ulama termasuk Syafi'i tidak membenarkan berniat
untuk sebulan. Jadi tiap malam harus diulang-ulangnya. Batasan malam yaitu dari semenjak maghrib sampai qabla tulu'il fajar, yaitu sebelum terbitnya fajar. Itu batasannya. Dan barang siapa yang tak berniat di antara waktu itu, terbangun setelah subuh, tidak ada sahurnya, tidak ada tanda-tanda berpuasa, tidur mulai dari maghrib, kata Rasulullah, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa untuknya, wajib qadha. Itu rukun pertama. Ini sekadar mengingatkan kembali. Kemudian al-imsak, menahan diri dari apa? Dari al-mufattirat, dari semua yang bisa menyebabkan batal puasa. Dan di antaranya makan, minum dengan sengaja, kemudian memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang berlubang dengan sengaja. Ingat kembali, dengan sengaja artinya kalau kita kemasukan air tidak sengaja atau melakukan sesuatu dengan sengaja tapi bukan pada rongga berlubang, maka tidak mengapa. Termasuk meneteskan obat mata, menyuntik, itu tidak membatalkan puasa, kecuali suntikannya yang diberi adalah makanan, infus, nutrisi, itu baru batal. Kemudian muntah dengan sengaja, melakukan hubungan suami istri dengan sengaja, bahasa kitab amdan, dengan sengaja. Maksudnya dengan sengaja sedang puasa terjadi hubungan. Tapi kalau sudah duluan berbuka karena uzur ataupun tanpa uzur lalu terjadi hubungan suami istri, maka dia berdosa, tetapi tidak terkena kafarah. Itu tidak terkena kafarah puasa 2 bulan berturut-turut. Tapi kalau berbuka puasa dengan sengaja untuk melakukan hubungan itu, dosanya besar sekali. Jadi dosa melecehkan Ramadan. Kemudian al-istimna, yaitu melakukan onani, masturbasi yang haram, batal puasanya. Tapi kalau mimpi basah di siang hari, maka tidak batal, cukup hanya mandi wajib, lalu kemudian dia sambung puasanya. Lalu kemudian haid, nifas, gila dan murtad. Nah, ini yang harus dijaga-jaga ketika Ramadan. Dan ini termasuk ihtisaban. Jadi yang dimaksud oleh Nabi adalah betul-betullah engkau menjaga Ramadan. Plus jangan sampai melakukan amalan yang menyebabkan batal pahala. Nyanyian bunuh ka batal puasa. Jangan sampai melakukan amalan yang menyebabkan batal pahala. Karena kalau pahalanya batal, maka kita ini seperti PNS tak ada gaji. Kerja tapi tak ada gajinya. Nah, ini yang bahaya. Apa saja Bapak Ibu, kuncinya ada pada kalimat Nabi, man lam yada' qaulaz zur, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, wal amal bihi, dan semua amalan yang buruk, maka falaysa lillahi hajatun fi ayyada' ta'amahu wa syarabah. Maka Allah menyebutkan tidak perlu engkau menahan makan dan minum. Maksudnya mentang dalam puasa, mentang tak maksiat. Kalau dalam Ramadan perut puasa tapi maksiat berjalan, maka tidak perlu puasa, kata Allah. Ini hadis qudsi. Hana perlu puasa. Maksud tidak perlu puasa bukan tak wajib puasa. Yang puasa tetap wajib, tapi Allah ingin memberitahu tidak ada guna puasamu kalau dibarengi dengan maksiat. Hana pahala, hana sapu. Nah, maka jaga lisan yang buruk, perbuatan buruk. Maka timbul pertanyaan, sahkah puasa orang yang tidak salat dalam Ramadan? Puasa sembahyang hana.
Para ulama sepakat mengatakan puasanya sah karena tidak termasuk rukun puasa harus solat, dan tidak termasuk syarat sah puasa harus solat, tetapi masuk dalam kategori puasanya sia-sia. Banyak apa orang yang puasa tapi tak solat. Malah orang hari ini saking bodohnya mungkin salat tak dipelihara, tapi Ramadan dipelihara. Padahal yang membuka kunci amal adalah salat. Yang pertama kali dihisab di hari kiamat bukan puasa Ramadan, tapi salat. Kalau salatnya ada dan benar, barulah Allah izinkan untuk menghitung amal yang lain. Coba lihatlah gaya-gaya artis. Kalau Ramadan puasa, yang tak ada salat. Ini amalan-amalan orang-orang jahiliyah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, semua amalan lisan yang berbahaya dan amalan anggota badan selain lisan yang buruk semuanya ditinggalkan. Dan jangan ada rencana menyambung setelah Ramadan. Kalau masih merencanakan menyambung setelah Ramadan, berarti tidak dapat la'allakum tattaqun. Karena tujuan puasa agar engkau setelah Ramadan semakin baik, semakin bagus takutmu, taatmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada yang menghentikan maksiatnya hanya dalam Ramadan lalu menyambung setelah Ramadan, dipastikan Ramadannya tidak makbul. Dipastikan Ramadannya tidak makbul. Karena ciri-ciri Ramadan makbul mudah ditebak. Orangnya semakin takwa, la'allakum tattaqun. Nya ahli Ramadan, dalam Ramadan nak lepi baju. Ahli Ramadan bertambah paling. Bertambah palisnya setelah Ramadan. Itu ada orang yang mengatakan bahawa saya puasa, malah bagus sekali puasanya. Pencuri semuanya ambil cuti dalam Ramadan. Penzina mengatakan kepada pasangan zinanya, semua yang punya pacar, lalu di WA pacarnya di malam pertama, kita berhenti dulu. Nanti Idul Fitri lu jemputkah? Idul Fitri saya jemput kamu, kita mulai lagi. Ini kita cuti dulu, kita istirahat dulu. Inilah orang-orang yang akan merugi. Jadi jangan ada rencana. Jadikan puasa itu sebagai pintu taubah. Dalam Ramadan bohong jangan sama sekali. Kalau ditanya orang tentang sesuatu, jangan jawab sesuatu yang sifatnya bohong. Kalau ditanya sudah sampai di mana, jangan jawab katruk kena kakak, kara bacut tu katruknya. Padahal masih di rumahnya. Nyan bisa batal pahala puasa. Karena bohong itu tak dibenarkan kecuali pada 3 perkara. Iaitu ketika di medan perang, kemudian ketika mengislah di antara 2 orang yang bertikai atau kelompok yang bertikai, dan yang ketiga berbohong untuk kebaikan suami dan istri. Hanya di situ boleh bohong, itu pun tak boleh dibiasakan. Tapi dalam Ramadan hendaknya tidak sama sekali. Maka kalau ada yang bertanya, bolehkah dalam Ramadan saya mengucapkan kepada istriku kalimat engkau bagaikan rembulan? Jadi kalau ada orang dalam Ramadan mengucapkan untuk istrinya, wahai istriku, wajahmu bagaikan rembulan, yang betul puasa apa nak? Kalau ada suami mengucapkan ke istrinya, wajahmu bagaikan rembulan, yang betul. Kalau puasanya tak batal, pahalanya batal tidak? Kemungkinan besar batal. Kenapa? Rata-rata bohong.
Karenanya kalimat-kalimat rata-rata bohong. Maka dalam Ramadan itu isteri itu dikasih tahu apa adanya. Jadi jangan engkau bagaikan rembulan. Tak pegah haju lagi naik. Hai mukarron kan. Mukarron dah. Jadi hati-hati dengan bohong-bohong dalam Ramadan ini. Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu yang harus dijaga ihtisaban. Baik, kita lanjutkan sedikit. Berikutnya kita masuk ke dalam sawabu as-sahur, yaitu pahala orang-orang yang melakukan sahur. Hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu, kata Rasulullah, bersahurlah, fa inna fis sahur barakah, karena di dalam sahur ada keberkahan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis yang lain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat atau memberi keselamatan 'alal mutasahhirin, kepada orang-orang yang bersahur. Namun hadis ini riwayat Tabrani dan Ibnu Hibban, sebahagian ulama hadis mendhaifkannya. Lalu kemudian dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ista'inu bi ta'amis sahar 'ala siyamin nahar. Tolonglah dirimu atau minta tolonglah untuk menjalankan puasa, maksudnya yaitu dengan memakan sahur di pagi harinya atau di waktu fajar, agar engkau kuat, agar engkau bagus melakukan puasa ala siyamin nahar, di siang hari, wa bi qailulatin nahar ala qiyamil lail, dan lakukanlah qailulah agar engkau mampu bangun untuk melakukan qiyamul lail. Ini hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi salah satu yang menjadi amalan sunnah dalam Ramadan yang selayaknya tak kita tinggalkan adalah sahur. Jadi kita ini kalau hanya melakukan yang rukun, itu puasanya sudah sah. Tapi ketika kita meninggalkan yang sunnah-sunnah dalam Ramadan, itu menyebabkan Allah tidak suka. Hai puasa sah, tapi Allah tidak ridha kalau hanya habis niat, tidur, lalu salat zuhur, salat asar, lalu tidur lagi, lalu kemudian buka puasa di waktu maghrib, selesai. Malam duduk di rumah, tunggu sahur lagi. Sah tidak Ramadannya? Sah, karena dia sudah mencapai rukun, yaitu niat dan berbuka. Tapi sukakah Allah kepada orang begini? Jawabannya tak suka. Karena salah satu perbuatan makruh dalam Ramadan adalah meninggalkan yang sunnah-sunnah Ramadan. Menyentuh buka kitab dalam bab makruhatus siyam, makruh puasa, langsung ditulis nomor 1, meninggalkan yang sunnah dalam Ramadan. Apa yang dimaksud dengan makruh? Dari segi bahasa artinya dibenci. Kalau dalam usul fiqh, itu apabila dilakukan tidak berdosa, apabila ditinggalkan berpahala. Artinya yang makruh lebih bagus tinggalkan. Maka oleh karena itu, hati-hati, salah satu yang dibenci Allah adalah orang-orang yang puasa tapi tidak melakukan yang sunnah dalam Ramadan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau kita punya istri kita itu cuma melakukan rukun sebagai istri, rukun sebagai istri, dia cukup melayani suaminya dalam hubungan suami istri. Ini yang paling rukun. Jadi kalau istri itu sudah melayani suaminya
dengan hubungan suami isteri, itu sudah layak disebut isteri. Pertanyaannya, ketika dia tidak mau masak, ketika dia tidak mau mencuci baju, ketika dia tidak mau bersihkan rumah, ketika dia tidak mau pelihara anak kita, ketika dia tidak mau bersolek untuk menyambut kita, apakah ada suami yang suka? Jadi ngekeleu rinam, yang penting rukun kalau jaga. Pajan menghedron siap. Dengan bahasa rumah berhamburan, anak-anak tak dipedulikan, keadaannya hancur-hancuran, apakah suami suka? Tentu jawabannya suami tak suka. Kalaupun tak bisa diceraikan, paling kurang suami akan mencari isteri yang lain. Menyoh hanya keceria pun kalau model isteri begitu. Jadi tak mau apa-apa. Malah kalimat si isteri nak minta pembantu, belum kahwin dengan ron kan kerja ke pembantu ron tu. Ustaz gekun, dengku gekun bahawa yang wajib cuma melayani hubungan, yang lain tak wajib. Betul dari segi hukum, tapi ketika pelaksanaannya tak melakukan yang sunnah, suami itu kalau isteri tak mau bersolek saja, itu trip-trip timbul benci Bapak Ibu. Ibu-ibu yang Allah muliakan, suami itu, ini pengalaman jadi suami ni, isterinya tak mau bersolek saja, tak mau bersolek, tapi kalau pergi ke walimah gop solek, jak pasal imples solek, semua bertamu solek, begitu nyambut suami tak bersolek, tak ada merah-merahnya sedikit pun di pipi. Merah terakhir dilihat waktu di atas pelaminan, yang kenyan merah terakhir ni. Setelah itu tak ada lagi. Dengan ini rambut ini mube hangum, mube tu dah pegang, mube hangoh, rambut bau angus, kemudian badan tak mandi, gigi tak jelas bentuknya, kemudian apakah suami suka? Tak suka. Itulah yang menyebabkan suami hari ini punya rumah lain di Medan satu, di Sigli satu. Itu gara-gara itu. Dah. Sekarang kalau isteri punya suami melakukan yang rukun saja. Apa rukun dari suami? Memberi nafkah. Tapi suami ini tidak pernah melakukan yang sunnah kepada istrinya. Tidak pernah ada kata-kata yang baik, tidak ada romantis-romantisnya. Sabtu Minggu tak pernah dibawa jalan-jalan ke Gunung Salak, tidak pernah turun ke jurang Gunung Salak sekalipun. Tak pernah malam minggu ajak makan bakso isteri, tak pernah. Tak pernah berduaan jogging pagi jalan, lalu kemudian pulang bawa beli risol satu, bakwan satu, tak pernah. Di rumah mekerong begitu saja. Jadi jaim, suaminya jaim, jaga-jaga imej tadi. Jadi tidak ada romantis-romantisnya, tidak pernah suap-suapan makan, tak pernah. Terakhir pun disuruh suap oleh yang tukang kamera waktu ambil foto. Itu terakhir. Setelah itu tak ada. Apakah isteri senang? Tak senang. Isteri akan cerita di waktu arisan ni, ila kolongnya, hai peng belanja keju, mah hai kung English ni, kata si sini. Lako saya itu hai uang belanja dikasih, itu terjemahnya. Tapi kami hidup di rumah bagaikan hidup dalam penjara. Tak ada romantis-romantisnya, senyum tak ada, puji-pujian. Karena isteri paling suka dipuji, Pak. Walaupun itu tak benar. Isteri paling suka dipuji, walaupun pujian itu tak benar. Coba Bapak ucapkan setiap hari, yang paling lagak dunianya keron urinam. Perempuan yang paling cantik di dunia ini, itulah gadang, itulah drone, kata si suami. Kata si isteri, alah drone baik dan semangat, sampai-sampai dan semangat. Kata isteri, yang drone pegang bunuh betul bahan leh, bunuh gak semua. Begitu kita tak puji lagi, dia mulai merasa kehilangan pujian itu. Padahal dia tahu, begitu dilihat di cermin, bohong. Dilihat di cermin, bohong.
tapi dia butuh itu. Jadi makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, tidak ada baiknya kalau Ramadan hanya menjalankan yang rukun. Oleh karena itu perlu faham yang sunnah. Dan waktu kita 10 menit, saya akan bahas singkat padat melalui kitab-kitab fiqh, terutama dalam mazhab Syafi'i, yang menjadi sunnah-sunnah dalam Ramadan yang dijaga. Yang pertama, berdasarkan hadis ini yang pertama, jangan tinggalkan sahur. Lakukan sahur karena taat pada Nabi. Jangan lakukan sahur karena ingin kuat puasa. Orang tua itu mengatakan kepada anaknya, nak sahur biar kamu kuat puasanya. Ini nasihat yang salah. Nasihat yang betul gimana? Nak sahur karena Nabi yang menyuruh sahur. Karena makan banyak sahur belum tentu kuat, malah makan banyak lemah. Tapi kalau sahur karena taat, disitulah yang Nabi sebutkan, bersahurlah walaupun bijur'ati ma'. Dalam hadis yang lain, bersahurlah walaupun hanya dengan seteguk air. Jadi tak penting banyak, yang penting sahur. Kenapa sahur? Karena Nabi gayu sahur, dan Nabi tak pernah meninggalkan sahur. Oh, kita model orang yang tak biasa makan sahur, tak biasa makan terlalu pagi. Ambil gelas, minum 1 gelas, cukup. Tak sanggup 1 gelas, setengah gelas. Yang penting sudah sahur. Tak sanggup setengah gelas, 1/4 gelas. Tak sanggup 1/4 gelas, nelih babah dispenser, nelih. Dilis, dijilat itu mulut dispenser, jilat setetes masuk. Karena Nabi menyuruh sahur cukup. Karena Nabi mengatakan tak perlu banyak. Makanya Nabi kadang-kadang sahur dengan sebutir kurma. Itu bagi yang tak mau sahur, paksa diri lakukan yang sunnah agar mendapatkan keberkahan. Karena Nabi sudah jamin yang sahur dapat barakah. Apa barakahnya sahur, Bapak Ibu? Diingat kembali, barakah itu adalah ziyadatul khair, banyaknya kebaikan. Itu arti barakah. Jadi kalau Allah beri barakah, maka kita mendapatkan banyak kebaikan dalam apa yang Allah beri. Kalau harta diberikan keberkahan, maka harta itu akan banyak melakukan kebaikan. Jadi berkah itu bukan kaya. Karena ada orang mengatakan begini, alhamdulillah, nyo harta lung ini harta saya semuanya. Alhamdulillah, ini Allah yang beri. Ini berkah dari Allah. Sering kan dengar bahasa itu, ini berkah dari Allah. Padahal harta yang dia miliki tak pernah sampai ke celeng masjid. Harta yang dia miliki tak pernah sampai ke tangannya orang-orang miskin. Tapi dia merasa kaya, itu adalah berkah. Salah. Barakah itu bukan diberi kaya. Barakah itu bukan diberi anak-anak yang banyak. Tapi barakah itu apabila sesuatu yang telah diberi Allah ditanamkan keberkahan, muncul kebaikan. Itu baru barakah. Jadi menyona orang keun, alhamdulillah mobil saya beli ini berkah dari Allah, alhamdulillah. Itu bahasanya orang-orang hari ini. Ini berkahnya, alhamdulillah. Dia punya mobil. Tapi mobil itu tak pernah melakukan kebaikan. Dulu katanya beli mobil kalau hujan mau ke masjid. Begitu hujan, mobil taruh di rumah. Orangnya pun salat dalam mobil, tak berani keluar. Itu tak barakah mobil itu. Walaupun menulis ubi raya dilikut motor, Masya Allah, Tabarakallah, tapi motornya hanya berkah. Jadi kalau begitu, kalau orang sahur dapat barakah. Apa barakahnya Bapak Ibu? Banyaknya kebaikan. Apa contoh kebaikan? Habis sahur sanggup melakukan salat subuh berjamaah. Setelah salat subuh berjamaah sanggup duduk sebentar mendengarkan tausiah. Ini lengkunnya. Biasa bapak-bapak tak berani bangun. Yang mau keluar boleh. Jadi tidak akan saya bilang ya anak berkah agak gede, enggak. Artinya dia senang, artinya dia tak berat melakukan kebaikan. Karena kita semua punya kewajiban. Entar lagi dah masuk kantor.
Nyoh hana terima. Kira-kira 5 menit. Nyoh ke 5 menit ya kira-kira 20 menit tak. Tapi kan nalung utamakan tauhid. Jadi itu barakah. Makanya orang sahur karena Nabi yang menyuruhnya. Habis salat subuh baca Quran. Dengar pengajian, kemudian baca Quran. Baca Quran pun tak terasa lelah. Terus lanjut. Nanti setelah itu salat duha. Setelah salat duha kemudian istirahat sebentar menjelang zuhur pegang Quran lagi. Lalu ketika azan zuhur datang ke masjid Allah. Dilakukannya dalam keadaan senang hati, ringan kaki. Dari mana salah satu kebaikan yang dapat itu? As-sahur, kata Rasulullah, mendapatkan barakah dari sahur. Maka jangan tinggalkan sahur. Jadi orang menganggap remeh, lu hak ikut sahur lu. Aku puasa, aku sahur. Sehingga ada orang mengatakan, lu kasih peluh tun, saya sudah 10 tahun tak pernah sahur, aman. Betul aman, tapi bangai. Berarti tak faham sahur itu adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Bapak Ibu. Yang kedua, sunnahnya adalah mentakhirkan sahur. Sahur sudah sunnah. Sahur terbaik berdasarkan tuntunan Nabi yang ditakhirkan, diperlambat. Maksudnya jangan terlalu cepat sahur. Sekira-kira habis sahur 5 menit berikutnya azan. Dan ini berdasarkan hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas bin Malik, Rasulullah kalau sahur bersama Zaid bin Sabit, Rasulullah itu habis sahur lalu kemudian berwudu, sudah azan. Lalu Anas ditanya, kira-kira berapa lama antara selesai sahur Rasulullah dengan waktu azan? Berapa jarak antara selesai sahur Rasulullah dengan waktu azan? Apa jawaban Anas? Kata Anas bin Malik, qadra ma yaqra'ur rajul 50 ayat. Sekira-kira kalau orang baca Quran dapat 50 ayat. Berarti sudah bisa ditebak. Yaitu sekitar 5 sampai 10 menit sebelum azan itu jarak Rasulullah berhenti dari sahurnya. Makanya hari ini kita dibuatkan waktu bunyi sirine. Walaupun bunyi sirine itu bukan waktu imsak yang sebenarnya, karena imsak itu adalah ketika azan subuh. Cuma dibunyikan sirine itu waktu berikhtiyat, waktu berhati-hati. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, saya ingin bilang di sini bahwa kalaupun ada pendapat yang menyatakan masih boleh makan minum ketika azan, tapi saya katakan jangan lakukan. Jangan lakukan. Karena makan minum ketika azan itu kita sudah berada di garis merah itu. Itu sudah masuk waktu syubhat itu. Kita sudah berada di samping sumur, antara jatuh ke sumur atau tak jatuh. Apalagi kalau sempat muazzinnya salah waktu. Kita makan. Muazzin telat rupanya azannya, enggak sesuai dengan waktu. Ini lebih berbahaya. Maka oleh karena itu cukupkan diri 5 menit atau 3 menit sebelum azan sudah cukup. Jangan sentuh lagi apapun untuk makan dan minum, itu yang paling aman. Jadi kalau begitu, jangan sahur jam 4, jangan sahur jam 3. Ibu-ibu, karena kebiasaannya ibu-ibu yang bangun paling cepat karena tanggung jawab mereka, perhatian mereka terhadap suami dan anaknya, sehingga membuat ibu-ibu tak tega kalau suaminya tak makan sahur, anak-anak tak makan sahur, lalu mereka bangun paling cepat. Inilah hebatnya perempuan. Kita waktu ibu-ibu bangun, kita di mana Pak? Mentang ada sahur. Malah kita bilang lagi ke isteri, "Baik apa gaya deh, Pak? Kakak semayang aja yang belum baik apa gaya deh." Nanti waktu sahur baru waktu sahur baru bangunkan. Isteri sudah selesai tahajud, sudah baca Quran, sudah setengah juz. Kita dibangunkan menjelang sahur. Dibangunkannya bagus, tapi kitanya yang tak bagus, tak pernah melakukan tahajud, tidak mengisi malam itu dengan bacaan Quran. Jadi ibu-ibu jangan sahur dulu. Kalau sekarang imsaknya jam 5 lewat 24 menit,
maka sahur itu paling kurang jam 5 baru mulai. Itu sahur terbaik. Jadi jangan sahur terlalu cepat. Ikutilah Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, ta'jil al-fitr, percepatlah berbuka. Maksud percepat berbuka adalah kalau sudah waktu jangan ditunda-tunda. Macet di jalan, bapak baru beli es teler besar. Macet di jalan, yang Honda Sabah katanya dah belum es teler. Di simpang Selat Melaka tiba-tiba macet. Azan tidak sampai ke rumah karena macet sekali. Ketika azan langsung buka di situ. Jangan menunda berbuka sampai ke rumah. Jadi kayak mana cara bukanya? Masa anak doang cara buka? Hai tenggai nekap ujung plastik es telernya lagi baju, nepi majuan. Jangan nunggu sampai ke rumah. Jangan seperti orang Syiah. Orang Syiah itu buka puasa kapan Bapak Ibu? Isya. Orang Syiahnya dibuka puasa waktu Isya. Kenapa orang Syiah buka puasa waktu Isya? Mereka menunggu al-khaytul aswad. Karena Allah mengatakan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Jadi mereka menunggu hitam langit. Kalau belum hitam belum boleh buka. Maka jangan masuk Syiah, udah tersesat, buka puasanya lambat. Baik kadang-kadang saja Syiah. Nyo di luk suaminya nah. Tapi diam-diam pergerakannya. Diam-diam pergerakannya. Ya. Tak langsung berani nampakkannya. Baik, kemudian berikutnya yang paling hebat dalam Ramadan sunnahnya yang dilakukan Nabi adalah memperbanyak bersedekah. Terutama sedekah yang menyangkut hubungan memberi makan orang berbuka puasa. Apa kata Rasulullah? Man fattara sha'iman, barang siapa memberi makan orang berbuka puasa, falahu mislu ajri, dia dapat pahala puasa orang itu, ghaira annahu la yunqasu min ajrihi syai', tanpa mengurangi pahala puasa orang tersebut. Maka Bapak Ibu, secara singkat saya katakan, perbanyaklah memberi makan orang berbuka puasa, terutama fakir miskin. Yang titik urut, nak belau saka, nak belau minyak, apa saja kasih ke fakir miskin. Kalau bapa jalan-jalan sore, ibu jalan-jalan sore, begitu membeli makanan, belikan lebih untuk fakir miskin. Beli ke anak yatim. Sebenarnya tidak peduli mau fakir miskin, anak yatim, siapapun yang buka puasa, maka pahalanya diambil Allah tanpa mengurangi pahala dia, diberikan ke kita. Kalau bapa memberikan makanan berbuka ke masjid 50 boh risol bapak beli ke masjid, yang makan 50 orang Pak. Atau anggap 25 orang lah. 25 orang lah, karena tidak urung 2 kerak misalnya. Itu 25 orang itu pahala puasanya untuk siapa? Yang menyediakan risol tersebut. Dengan modal hanya Rp50.000, 25 pahala orang puasa untuk kita di hari itu. Belum besok. Maka oleh karena itu jangan nunggu giliran intat makanan masjid, baik tunggu baik preh giliran. Karena nanti ada pengumuman dari menasah dari masjid malam ke-17 lorong Jokowi misalnya gitu. Nah, lorong Jokowi Pak. Saya biasa jurung raya kan anan Pak lorong Pak kan. Jadi waktu ditanya orang sudah kasih makan buka puasa ke masjid, golong truk watendung. Rugi dalam sebulan cuma malam ke-17 kasih makan buka puasa Pak. Rugi Pak, Masya Allah, rugi betul. Tiap malam kasih. Kalau di masjid ini kasih tiap hari kalau bisa kasih. Nah buka puasa. Tipuro Pak. Mas sayang je kadang-kadang kan urang kampung ini yang lebegah ni. Padahal dah pegah bawa urang kampung ni bawa tipuro ni juga. Yang hantarkan jus timun, hantarkan kopi, teh. Semuanya mendapatkan pahala puasa dari orang yang makan, walaupun cuma satu bakwan, satu risol. Itu dahsyat sekali mencuri pahala puasa orang dengan cara memberi makan. Allah kan tak suruh mikir tentang sahur, berikanlah sahurnya, berikanlah makan seharinya. Enggak, Allah cuma suruh beri makan dan berbuka. Masya Allah.
Ini yang harus dikejar Bapak Ibu dalam Ramadan. Jadi jangan hanya memikirkan makan enak sendiri di atas meja sendiri. Pikirkan juga nasib orang-orang di luar sana. Berlomba-lombalah, karena Nabi SAW betul-betul menghabiskan hartanya di dalam Ramadan untuk bersedekah, karena pahalanya di luar prediksi kita manusia biasa. Yang terakhir, malam-malam Ramadan, hidupkanlah malamnya. Jadi lakukanlah qiyamul lail. Salah satu qiyamul lail adalah tarawih. Habis tarawih mentang sembahyang tahajud pun boleh, karena tarawih bahagian qiyamul lail. Sedangkan qiyamul lail itu bisa tarawih, witir, kemudian tahajud. Jadi bedah dalam tahajud. Dan satu sebelum saya tutup ni, kalau yang melakukan tarawih, lakukanlah bersama imam sampai selesai. Karena Nabi mengatakan apa? Ini hadis sahih. Nabi mengatakan apa? Man qama ma'al imam, barang siapa yang mendirikan qiyamul lail di malam Ramadan bersama imam hatta yansarif, sampai selesai bersama imam. Imam assalamualaikum, selesai, bubar. Yang sarif itu bubar maksudnya tidak ada lagi salat setelah itu. Bersama imam, bubar bersama imam. Kutiba lahu al-qiyamu kullu, maka dia dapat pahala seperti melakukan qiyamul lail sepanjang malam. Kita cuma solat sampai jam 10 bang. Tetapi pahalanya dicatat Allah seperti melakukan solat sampai subuh. Syaratnya apa? Syaratnya lakukan bersama imam sampai imam bubar. Maka mohon maaf, bukan saya bilang salah melakukan, tetapi rugi kalau yang imam 20 lalu kita keluar di 8 rakaat tidak bersama imamnya, rugi. Kalau mau 8 bersama imam, ikuti di masjid yang 8. Jadi jangan keluar di tengah jalan. Masalah 8-20 saya tak permasalahkan itu. Yang khilaf dari zaman Quran, dari zaman jim itu sudah khilaf. Dan jangan jadikan itu sebagai pemecah persatuan. Jangan jadikan itu sebagai pemecah persatuan. Baik tak ejek yang 20, baik ejek 8, yang 8 baik ejek 20. Baikna kalimat bid'ah ba'gab baikna. Karena itu khilaf dari dulu. Dan kita perlu tahu, tak ada satu hadis pun dari mulut Nabi yang menyatakan jumlah rakaat tarawih. Cina cek. Yang ada cuma pandangan-pandangan sahabat. Dan tapi itu pun berbagai khilaf. Nabi tak pernah bilang. Makanya Umar bin Abdul Aziz di masa Bani Umayyah, tarawihnya berapa rakaat Bapak Ibu? 36 rakaat. Nah, so pedang dalam royong. Ana pekan trauma. Kalau sempat didirikan 36 rakaat, malam pertama, malam kedua tak ada orang lagi. Tapi Umar bin Abdul Aziz itu melakukannya. Dulu Arab Saudi sebelum Covid di Masjidil Haram, Masjid Nabawi berapa rakaat tarawih? So yang pernah umrah Ramadan 20 rakaat Pak. Sebelum Covid 20 rakaat. Setelah Covid, di masa Covid, supaya tidak berkumpul terlalu lama sampai sekarang tinggal berapa rakaat ditentukan oleh pemerintah karena mengingat Covid pada waktu itu. Tinggal 10 rakaat. Jinon semayang ke di Masjidil Haram, Masjid Nabawi 10 rakaat. 20 ke 8 ke. Jadi rakaat tarawih itu tak pernah ditentukan. Jadi jangan ribut-ribut buat masalah itu. Karena urang hanya semayang tarawih macam hari riuh bawahnya. Orang tak solat tarawih tak pernah ribut. Kita yang sesama solat tarawih jangan saling ribut. Alhamdulillah kita mau solat, tak perlu perkarakan, cuma mau dapat pahala solat sepanjang malam. Kalau solat di masjid 20, jangan keluar di simpang jalan. Solatlah bersama imam. Oh, tak mau, tak sanggup misalnya, atau tak mau, punya beda prinsip, ya solat ke masjid yang bisa bubar langsung setelah 11 rakaat. Aman urusan sudah. Jadi begitu hal yang kita harus jaga sepanjang Ramadan. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berikan Ramadan sebagai alat memasukkan kita ke dalam surga.